ثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. Menyambung dengan pembicaraan yang telah kita bicarakan sejak dari malam Kamis yang telah lalu sampai pada pertemuan kita di malam hari ini, perbincangan kita membicarakan tentang hukum hakam yang berkenaan dengan Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah mati. Apa istilah di sini? Ihya'ul Mawad. Jadi dengan lahan tidur, istilah di sana. Jadi bagaimana hukumnya? Kalau kebetulan seketika dengan kita menyaksikan samping menyamping kita dengan sejumlah sekian tanah yang tidak tergarap, yang tidak terkelola, tidak ada orang yang bercocok tanam, tidak ada bangunan, tidak ada segala-galanya. Jadi kira-kira sejauh mana dengan kita boleh membangun bangunan, bercocok tanam, atau dengan hal-hal yang seumpamanya. Itulah dengan pembicaraan yang kita bicarakan pada tajuk yang pertama, menghidupkan mawad, menghidupkan tanah mati, tanah tidur, tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Jadi bukan milik kerajaan, bukan milik individu, bukan milik rakyat. Boleh dengan kita memakmurkannya, boleh dengan kita menghidupkannya dengan dua syarat. Syarat yang pertama itu dilakukan oleh seorang muslim, ayyakuna musliman. Syarat yang kedua, tanah tersebut tidak dimiliki oleh seseorang. Itu yang diistilahkan dengan antakunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Jadi kalau seperti dengan Jitra, seperti dengan Tanah Merah, seperti dengan Tanah Abang, seperti dengan Alur Malai, yang walaupun terdapat sejumlah sekian ribu meter persegi tanah kosong, itu kita tidak boleh memakmurkannya, sebab dia adalah milik individu atau milik kerajaan. Sementara dia tidak lebih daripada berada di sebuah lahan, di sebuah tempat, di bawah naungan daripada kerajaan, akan tetapi tidak dimiliki oleh seseorang. Boleh kita makmurkan tanah tersebut itu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, yang memakmurkannya itu adalah orang Islam. Syarat yang kedua, tanah tersebut tidak dimiliki oleh seseorang. Cara untuk kita menghidupkannya, cara untuk kita menghidupkan lahan tidur, istilah di sana, maka nafil adati imaratan lil mahya. Jadi macam mana kalau kebetulan dengan adat istiadat untuk kita membuat bangunan, harus ada tanda-tanda yang menunjukkan dengan kita akan membangun. Tujuannya untuk apa saja? Untuk pertokoan. Batanya sudah siap, kandangnya sudah ada, pagarnya pun juga sudah ada, pakunya, pasirnya, batunya. Kalau tujuan kita untuk kita bercocok tanam, apa yang harus kita lakukan? Hal-hal yang berkenaan dengan pertanian. Mungkin dengan kita siapkan, yang pertama dengan pengairannya, kolamnya, kolahnya, airnya, telaganya. Begitu juga dengan cangkulnya, peralatan yang kita perlukan untuk kita bercocok tanam. Jadi dengan kita menghidupkan tanah kosong, lahan tidur, itu tergantung dengan tujuan kita masing-masing dan juga dengan kemampuan kita. Jadi macam mana kemampuan saya untuk saya menghidupkan untuk satu buah hotel, berarti tanah yang saya perlukan tidak kurang daripada 3000 meter persegi. Saya bagi tanda dari ujung sana ke ujung situ, dari muka dan belakang, semuanya oke. Permasalahan yang kita masalahkan sekarang 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Kalau ternyata sampai dalam beberapa waktu tertentu tidak juga tergarap, tidak juga terlaksana, kalau ternyata setelah beberapa waktu berikutnya terbiarkan tanah yang kita cadangkan untuk kita bangun hotel, untuk kita bangun rumah, untuk kita buat pertokoan, ternyata tidak terlaksana rencana kita tadi, pihak kerajaan boleh merampas atau boleh mengambil kembali hak tanah yang sudah kita cadangkan. Ini berkenaan dengan Ihya'ul Mawad. Berpindah kita kepada tajuk yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, dan kita diwajibkan memberikan air minum, air jernih kepada seseorang dengan 3 syarat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bukan hanya dengan bahasa diberi, tapi dengan bahasa diwajibkan. Harus dengan kita saling tolong menolong, dengan kita bantu membantu.
Bagaimana kalau kebetulan dengan kita tinggal di sebuah kota, di sebuah desa, di sebuah tempat yang kebetulan ada orang datang ke tempat kita dan memerlukan minuman. Sejauh mana dengan kita wajib untuk kita memberikan air daripada telaga kita, air daripada kali kita, air daripada danau kita, ataupun daripada tasik kita. Hukumnya wajib dengan 3 syarat. 1, kalau seandainya melebihi daripada kewajiban kita, daripada keperluan kita, ayyafdula an hajatihi, kebetulan dengan air tadi itu melebihi daripada keperluan kita. Kalau pada waktu kita di dusun, kalau pada waktu dengan kita naik sebuah gunung, kalau pada waktu kita sedang berada di padang pasir, sedangkan dengan air yang ada tidak lebih daripada 2 botol. Kebetulan teman kita kehausan, kalau dia tidak minum dia mati. Tapi juga dalam waktu yang sama, kalau kita bagikan air kepada kita, kalau kita bagikan air kepada dia, kita juga akan mati. Dalam keadaan semacam itu tak wajib kita memberikan air kepada orang lain. Kenapa? Sebab kita lebih aula. Yang kedua, wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu, dan air tersebut itu diperlukan oleh orang lain untuk kepentingannya, untuk kepentingan binatang ternak, dan juga daripada air yang mengalir atau air yang ada gantinya. Jadi kalau seandainya seperti dengan air yang semacam ini kalau kita bagikan habis. Kalau daripada air telaga kita bagikan kepada orang lain, air itu akan bersilih ganti. Jadi kita bagikan sebanyak apa saja, kita akan mendapatkan ganti yang sama daripada telaga yang berkenaan. Itu yang wajib kita bagikan kepada orang lain. Faslun, wakaf. Wal waqfu jaizun bi salasati syara'ita, dan wakaf diwajibkan, dibolehkan, diharuskan dengan 3 syarat. Wakaf untuk masjid, wakaf untuk madrasah, wakaf untuk muassasah, wakaf untuk pesantren, wakaf untuk rumah sakit, untuk klinik, untuk hospital, untuk apa saja. Jadi dengan peruntukan tanah boleh kita peruntukkan, dan juga dengan orang yang mengelolanya, dengan orang yang akan menggarapnya, ikut syarat daripada wakif. Kalau saya katakan ini wakaf tanah untuk pekuburan, tak boleh tanah pekuburan digunakan untuk masjid. Kalau saya katakan ini wakaf untuk masjid, tidak boleh digunakan untuk pesantren. Kalau kita wakafkan tanah untuk hospital, tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan yang lainnya. Syarat daripada orang yang berwakaf itu kedudukannya sama dengan nas daripada Al-Quran dan hadis. Jadi dengan kedudukan daripada syarat, kita yang punya tanah, tuan tanah boleh buat syarat sebagai berikut. 1, tanahku ini hanya diperuntukkan untuk masjid saja. Yang kedua, samping menyamping daripada masjid itu akan ditanami buah rambutan, buah durian, dan hasilnya hanya diperuntukkan untuk orang yang ke masjid berjamaah saja. Nah, macam mana kalau kebetulan ada yang berehat di masjid tapi tidak untuk berjamaah? Tak boleh makan. Haram hukumnya memakan daripada buah-buahan yang di masjid tadi itu. Kenapa? Sebab syarat daripada yang punya hak itu harus terpenuhi, harus terlaksana. Syarat daripada yang mewakafkan tadi itu sama dengan dalil daripada Al-Quran dan hadis. Qala rahimahullahu ta'ala, yang pertama kalau kita ingin berwakaf, mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, daripada barang, daripada bahan, daripada sesuatu yang bermanfaat, ma'a baqa'i aini, dimanfaatkan tapi masih utuh. Tak boleh kita muakafkan air, sebab air kalau diminum habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beritahukan kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam hari ini, saya akan muakafkan 10 bungkus nasi lemak. Tak sah. Sebab nasi lemak setelah dimakan habis. Tapi wakaf nih dengan tap boleh, dengan kipas boleh, dengan bata boleh, dengan lampu boleh, dengan sejadah boleh, dengan kapet boleh, dengan kipas silakan, dengan kayu, dengan pasir, dengan semen, semuanya boleh. Sebab pada waktu kita memanfaatkan dia masih utuh. Itu syarat yang pertama. Jadi mewakafkan seumpama air, mewakafkan seumpama buah, mewakafkan seumpama makanan itu tidak sah. Yang kedua, wa ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati',
Ini kalau diwakafkan kepada individu, hendaklah diwakafkan kepada asal yang maujud. Ini kuwakafkan kepada anak yang akan lahir daripada pasangan ini, tidak sah, sebab mereka masih belum kawin dan dia masih belum hamil. Ini saya wakafkan untuk cucu saya. Mana cucunya? Anak saja masih belum kawin. Jadi harus yang akan menerima wakaf benda yang maujud, baik itu kepada yang ada, kemudian seterusnya kepada anak cucunya. Kuwakafkan tanahku ini untuk anak kandungku yang bernama Muhammad, setelahnya kepada anak dia, kepada cucu dia, begitulah seterusnya. Sah secara bersambung terus menerus. Tidak mesti kita wakaf kepada masjid. Boleh kita wakaf kepada yatim piatu, boleh kita wakaf kepada fakir miskin. Kita buatkan asrama, kita buatkan bangunan, kita buatkan rumah. Wa ayyakuna fi mahzurin wa alla yakuna. Dan dengan syarat yang diwakafkan tadi itu diwakafkan bukan kepada sesuatu yang diharamkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buat peruntukan duit sebesar 100.000 ringgit rupiah untuk membeli peralatan-peralatan musik untuk kemudahan dan keselesaan sahabat-sahabat kita di Dar Aman. Tuh di situ tulisannya music system. Itu tulisannya tepinya di situ. Jadi peralatannya masih belum lengkap lagi. Yang sehingga dengan kita bagi peruntukan sebesar 30.000 untuk beli drum, untuk beli gitar, untuk beli piano, untuk beli strolling. Sah tak wakaf untuk yang semacam itu? Tidak boleh. Syarat wakaf kepada benda yang tidak diharamkan. Untuk buat gereja tidak boleh. Untuk buat kuil tidak boleh. Bagaimana? Saya buat peruntukan khas. Semoga nanti dengan Ustaz Ahmad yang banyak berjasa di daerah kita di sini, yang kalaulah nanti setelah umur beliau yang panjang, mungkin juga dengan ahli jawatan kuasa masjid, Ustaz Mahathir yang datang dari Sungai Petani, kita pilih ada 7 orang ulama untuk kita abadikan jasa baik mereka dengan membuatkan 7 buah patung yang kita letakkan di depan pintu gerbang masjid nanti. Jadi patung daripada tu guru saya juga mau dibuatkan patungnya di situ. Waliyadzubillah. Apa hukumnya? Haram. Tak boleh wakaf untuk buat patung. Jadi kalau memang mau juga buat wakaf, tak apalah wakaf untuk kuburan, wakaf untuk masjid. Tapi wakaf untuk buat patung. Kita rasa cemburu dengan orang Langkawi. Orang Langkawi buat patung besar. Sehingga dengan kita ingin kalau di sana dengan elang, dengan kita di sini buat patung, terserahlah. Tah itu dengan tu gurunya, dengan tuan imamnya, muftinya, kiainya, siapa saja. Tak boleh, tidak boleh kepada satu perbuatan haram. Qala wa huwa ala ma syaratal waqifu min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafdil. Dia ikut yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan, siapa yang didahulukan, siapa yang ditangguhkan, siapa dengan bahagian yang sama, dengan bahagian yang berbeda-beda. Ikut persyaratan daripada yang memberi. Jadi saya katakan, ini wakaf yang duduk di asrama sini dan yang duduk di beberapa bilik yang ada di arah kiblat masjid. 3 buah bilik yang ada di masjid sini saya peruntukkan atau kita wakafkan untuk tuan imam yang pertama dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang mengaji di sini yang kedua, kemudian yang ketiganya untuk fakir miskin yang datang daripada luar. Tuh syarat daripada wakif kita turutkan. Kata dia, ini wakaf hasil kebun saya ini untuk fakir miskin dan fuqara. Untuk fakir miskin wal muallafati qulubuhum, tapi dengan pembagian sebagai berikut. Fakir miskin dapat 25%, sedangkan dengan muallafah qulubuhum mendapatkan 30%, sementara dengan orang-orang yang berhutang itu mendapatkan bahagian 40%. Boleh, tidak jadi masalah. Itu namanya tafdil. Mau dibagikan sama rata terpulang kepada kita, mau diberikan secara berlebihan pun juga tidak mengapa. Selesai. Qala rahimahullahu taala faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Tiap sesuatu yang boleh kita jual boleh kita hibahkan.
boleh kita bagikan. Kipas boleh dijual belikan, boleh kita berikan kepada orang lain. Lampu boleh kita jual belikan, boleh kita hibahkan kepada orang lain. Macam mana kalau dengan anjing? Macam mana kalau dengan babi? Macam mana kalau dengan najis seperti dengan bajak? Tidak boleh dijual belikan, juga tidak boleh kita hadiahkan kepada orang lain. Jadi macam mana saja caranya untuk kita mendapatkan baca? Untuk kita mendapatkannya saling bertanazul. Dia bertanazul memberikan kita duit, kita bertanazul memberikan dia baca. Tapi dengan akad ijab kabul jual beli tidak sah. Syarat yang kita jual belikan itu daripada barang yang bersih. Tiap yang boleh dijual belikan boleh kita hibahkan. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Dan tidak akan menjadi hibah dan tidak akan menjadi lazim kecuali setelah diterima. Jadi kalau kebetulan dengan saya buat pengumuman di sini bahwasanya saya akan menghibahkan, bahwasanya kita akan menghibahkan kendaraan kita atau akan menghibahkan duit kita, kita beritahukan kepada seseorang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tolong sampaikan pesan saya kepada Ustadz Nizar. Nizar mana Nizar? Tolong pesankan pesan saya kepada Ustaz Nizar. Ustaz Nizar sedang berada di Mekah, sedang berada di Madinah. Tolong nanti kalau beliau balik umroh, sampaikan pesan saya telah menghibahkan 1 hektar tanah di Bogor untuk keperluan beliau atau untuk kepentingan apa saja misalnya. Nah sekarang setelah saya hibahkan kepada Ustaz Nizar, bukti serah terimanya itu sudah dikirim. Mungkin nanti setelah beliau datang akan ditandatangani ataupun juga akan diterima. Sebelum Ustadz Nizar menerima hibah saya tadi itu, sebelum diterima oleh beliau, saya boleh ambil kembali. Kalau kita hadiahkan sesuatu kepada seseorang, kita katakan ini adalah hadiah untuk fulan. Sebelum dia terima kita boleh patah balik, kita boleh mengcancel atau juga membatalkan dengan hibah kita. Tapi kalau ternyata setelah kita hibahkan dan juga setelah dia terima, kita tidak boleh mengambil kembali dengan pemberian yang kita berikan. Diingat, harta antara kita dengan saudara, antara kita dengan cucu, antara kita dengan siapa kira-kira, dengan orang yang dekat dengan kita. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, masalul aidi fi hibatihi kamasalil kalbi ya'udu ila qai'i. Perumpamaan seseorang yang mengambil kembali dengan pemberiannya seperti dengan anjing yang menjilat dengan muntahnya. Ulama mengatakan hanya dalam satu keadaan saja kita boleh mengambil kembali dengan pemberian kita, kalau dengan pemberian tersebut itu kita berikan kepada anak kandung kita. Jadi kita bagi kereta, kita bagi rumah, kita bagi tanah, kita bagi duit. Kebetulan kita memerlukannya, kita bagi tahu dia, saya perlu kereta, kita ambil, boleh. Kalau itu antara orang tua dengan anak, saudara tidak boleh. Tetap hukumnya haram. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza qabadaha al-mawhubu lahu, apabila diterima oleh orang yang dihibahi, maka bagi wahib tidak boleh mengambil kembali kecuali kalau itu daripada orang tua. Wa idza a'mara syai'an au arqabahu, apabila dengan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan bahasa umroh atau memberikannya dengan bahasa rukuba, dengan bahasa saling nanti-menanti. Faqala kana lil mu'ammari awil muraqqabi wali warasatihi min ba'dih idza a'mara syai'an. Jadi kita memberikan sesuatu sepanjang umurnya. Jadi kita katakan, mohon maaf, saya tak boleh bagikan untuk seumur hidup. Saya tidak boleh bagikan untuk selama-lamanya sampai kepada anak cucu kamu. Saya hanya bagikan sebuah kereta, saya hanya bagikan sebuah kereta untuk seumur hidup Anda saja. Atau dengan bahasa semacam ini, dengan bahasa rukbah, ini kuberikan kepada Anda. Tapi kalau kebetulan Anda lebih awal mati daripada saya, maka dengan pemberianku itu akan kembali kepadaku. Kalau seandainya aku yang duluan mati daripada Anda, maka dengan hibahku itu kekal selama-lamanya untuk kamu. Itu namanya rukbah.
al-umrah seumur hidupnya, nanti kepada generasi yang berikutnya, kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, begitulah seterusnya, itu pun juga diperbolehkan. Qala rahimahullahu ta'ala faslun wa idza wajada luqatatan fi mawatin, dan apabila dengan kita menemukan barang tercecer fi mawatin, di tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, tanah mati, lahan tidur, kita temukan benda tercecer di situ, au tarikin, atau kita temukan di luar masjid, di tengah jalan, tepi jalan, di tol, di dekat tandas, dekat tempat kita berwudu, kita temukan barang tercecer berupa duit, emas, perhiasan apa saja umum. Qala falahu akhdhuha wa tarkuha, jam tangan kita tengok depan tandas, boleh kita ambil, boleh kita biarkan. Hanya saja sejauh mana kebolehan kita membiarkannya dan sejauh mana kebolehan kita mengambilnya, itu tertakluk kepada si yang berkenaan. Kalau saya merasa saya tidak akan jujur, kalau saya ambil dompet pocket, dompet, kalau saya ambil dompet yang tercecer di situ, saya merasa tidak aman. Tengok duitnya, masya Allah, tabarakallah, yang merah-merah banyak di dalam. Saya khawatir kalau nanti dengan godaan nafsu dan syaitan saya tidak boleh jujur dengan isinya. Dalam keadaan semacam itu haram hukumnya kita mengambil barang yang tercecer. Tapi kalau ternyata dengan kita akan sanggup untuk mengiklankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang merasa kehilangan dompet, siapa yang merasa kehilangan jam, silakan berhubungan dengan kami. Jangan disebutkan isi barangnya. Siapa yang merasa kehilangan duit 300 ringgit, yang dengan duitnya lembaran 3 lembar yang merah, silakan datang kepada kami. Datang 10 orang. Ayo kita bagikan kepada siapa? Kata dia hak saya yang 300 itu. Kata yang satu itu hak saya. Kata yang 3 hak saya. Mau kita bagikan kepada siapa? Jadi kita rahasiakan. Catat dulu. Jadi dompet yang kita temukan, tengok ada isi di dalam, tidak ada. Warna dompetnya kita catat. Isi di dalamnya kita catat. Jumlah duitnya kita hitung. Jenis duitnya kita kenali. Kita kenali semuanya. Nanti pada waktu kita buat iklan, siapa yang merasa kehilangan beg tangan, silakan berhubungan dengan kami. Ada 3 orang yang mengaku. Kita tanya, begnya macam mana, warnanya macam mana, besarnya bagaimana, isinya apa saja. Kalau ternyata tepat dengan catatan kita tadi, kita berikan. Kalau tidak, akan kita tahan untuk sementara waktu. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita pengajian kilat, nyambung pengajian yang malam yang telah lalu. Mudah-mudahan sampai kepada bab kawin malam ini. Bab ramai tadi malam kita janjikan yang mau kawin datang ke Masjid Darul Aman. Insyaallah kalau tak sampai pun kita melompat ke situ nanti supaya kita boleh kawin dalam beberapa waktu yang menyusul. Qala fa idza wajada luqatatan wa akhdhuha aula min tarkiha, mengambilnya lebih aula daripada kita membiarkannya kalau kita sanggup dan kalau kita siqah dan siap untuk kita mengiklankannya. Wa idza akhadaha, apabila kita mengambilnya maka dengan kita wajib untuk kita mengenal 6 perkara. 1, wi'aaha, tempatnya. Yang kedua, ifasaha, sama maknanya. Yang ketiga, wikaaha, itu dengan ikatannya. Yang keempat, jinsaha, itu dengan jenisnya. Uang dolar, real, rupiah, ringgit, pound Mesir, sterling, dolar Amerika, kita kena tahu. Ada 2 bilangan. Wasnuha, timbangannya. Wa yahfaduha fi hirzi misliha. Setelah dengan handbag tadi itu kita ambil, setelah kita buka isinya di dalam tidak lebih daripada dolar dengan emas, hitung-hitung jumlah semuanya tidak kurang daripada 3 juta ringgit. Ini kalau kita simpan dan kalau kita belanjakan pun tak bakalan habis. Kecuali kalau kita habiskan, kalau setakat untuk biaya proposan sehari-hari saja 3 juta ringgit cukup untuk kita seumur hidup. Oke, amanah dulu, harus jujur. Duit yang tadi itu kita simpan. Di mana kita simpan? Jangan relek, jangan santai, jangan sekali-kali dengan duit tadi itu kita letakkan di dapur. Kita pikir bukan duit kita juga. Tak ada masalah apalah, tak di itu saja. Masuk rumah, duit beg tadi itu kita tinggal di luar. Kenapa Tuan Haji diletakkan dengan kandang kambing? Kenapa diletakkan dengan ayam?
Kata Tuan Haji, bukan punya saya. Daripada susah-susah saya masukkan ke rumah, itu dunia akan menyibukkan hati saya. Saya sudah hidup zuhud. Nggak, zuhud tak zuhud, warak tak warak, yang namanya duit harus disimpan pada tempatnya. Di mana tempatnya duit? Masuk ke dalam peti besi, ke dalam almari dan dikunci. Kalau pada waktu kita menemukan motor di depan masjid, tanyakan kepada ahli jamaah, tidak ada yang mengaku. Motor tersebut akan kita bawa balik ke rumah. Di mana kita tempatkan tak cukup kalau kita letakkan di pinggir jalan, yang walaupun dikunci. Kalau hilang kita wajib mengganti. Hak sesama muslim. Kita ambil motornya, kita masukkan ke dalam rumah kita dan kita iklankan. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 1 bulan sekali, tiap 3 bulan 1 kali, sampai kira-kira dalam 6 bulan. Pengumuman yang terakhir, siapa yang merasa kehilangan motor silakan berhubungan dengan kami. Tiap bulan sudah kita umumkan, ternyata tidak ada yang mengaku. Pada bulan yang berikutnya kita boleh dengan niat tamalluk, niat dalam hati, motor ini ku miliki, ku jadikan hak milikku. Boleh dijual, boleh dipakai, boleh digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Tapi dengan niat dalam hati, kalau tuan motor datang akan kita kembalikan kepadanya. Oke, kalau tak datang, alhamdulillah 3 juta. Jadi jangan tadi ambil, tapi jujur dulu. Yang jadi masalah, dapat duit di mana? Tuh dekat tanda sana. Buat pengumuman di mana? Di KL. Tak boleh. Tak boleh. Dapat di sini, pengumuman di sini. Jangan kita elankan ke tempat-tempat yang lain. Tiap hari buat pengumuman di Bogor. Siapa yang merasa kehilangan motor, silakan berhubungan dengan saya di Sekretariat Bogor atau di pejabat Ma'had Alilita Pakopeden. Biar 13 tahun buat pengumuman tidak ada yang mengaku. Itu memang sudah ada rencana tidak jujur, tak boleh. Di mana kita dapatkan? Di masjid, pengumumannya di masjid. Di pasar, pengumumannya di pasar. Begitulah seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Summa, kemudian apabila kita ingin memilikinya, maka kita akan perkenalkan, akan kita iklankan sepanjang tahun, selama 1 tahun di pintu-pintu masjid dan pada tempat kita menemukannya. Kalau kebetulan dengan yang punya tidak ada dan tidak ada yang mengakuinya, maka kita boleh memilikinya dengan syarat kita akan menggantikannya. Waluqatatu dan barang yang tercecer itu terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, luqatah yang boleh disimpan dalam jangka panjang. Itulah hukumnya yang telah lalu. Yang kedua, kita saat ketika balik dari masjid, kebetulan di Jalan Citra pada waktu kita mau masuk tol, kita mendapat 1 periuk besar. Begitu kita buka, di dalamnya nasi lemak. Tahu mau macam mana? Kita iklankan dulu 3-4 hari. Masalah, nasi lemak tak boleh bertahan lebih daripada 24 jam. Apakah kira-kira kita makan dulu baru kita iklankan? Untuk apa lagi? Kita buat kenduri di masjid, habis kita makan baru kita buat pengumuman. Tak betul. Kalau kita iklankan sampai setengah bulan, nasinya akan bosok, akan jadi basi. Ini masalah. Jadi nanti penyelesaiannya macam mana? Ya ima dengan nasi tadi itu kita beli, dengan nilai duitnya kita simpankan. Ya ima dengan nasi tadi itu kita makan, dengan hitungannya kita catat. Ya ima dengan yang tadi itu kita bagikan kepada orang yang akan bertanggung jawab melakukan salah satu daripada 2 yang kita sebutkan tadi. Qala, yang kedua, mala yabqa qatta'amir rutabi. Qatta'amir rutabi, begitu bacanya. Qatta'amir rutabi, seperti dengan makanan yang masih basah. Maka dengan kita disuruh memilih antara 3 perkara atau 2. 1, memakannya dengan mengganti harganya kepada yang punya, atau dengan menjualnya dan menyimpankan uangnya sampai yang punya itu datang. Jadi tak apa kita bawa ke pasar malam atau kita bawa kemana saja kemudian kita jual, kita simpankan duitnya. Nanti kalau yang punya datang mengambil, kita serahkan uang tersebut kepada yang berkenaan.
Tiga, ma yabqa bi'ilajin. Barang yang kita temukan tadi itu memerlukan rawatan. Boleh disimpan dalam jangka panjang tapi harus dikeringkan dulu, harus dirawat dulu. Katakan saja bagaimana kalau seperti kambing. Kalau kita temu ayam, Masya Allah tabarakallah, kita memelihara 5 ekor ayam. Dari hari ke hari tetangga kita memelihara ayam juga, tapi bertambahnya setelah 3-4 bulan. Hak kita tiap hari bertambah. 5 tambah 7 10, Masya Allah tabarakallah, berkat hidup. Ayam bertambah tiap hari. Mana ada yang bertambah tiap hari? Hak tetangga sesat ke tempat kita. Jangan dikatakan berkat dari langit itu daripada Allah. Nah, mana ada ayam hari itu bertelur, hari itu menatas, hari itu besar? Tak ada. Jadi Allah kulihat, ya mungkin ayam kita tuh jenis ayam yang liar, ayam yang boleh bermain cinta barangkali ya, yang bermata air. Jadi dia ajak teman-temannya, dia bahasa sana pacaran. Nah, dia pacaran dengan ayam yang situ, dia ajak datang ke kandang kita. Besok hari dia cari mangsa lain lagi, dia ajak ke kandang kita. Besok harinya macam tu lagi, sehingga ayam kita daripada 5 sampai 30 hanya dalam jangka 2 minggu. Itu macam mana hukumnya? Ayam memerlukan makanan, terpaksa harus dijaga, terpaksa harus kita bagi makanan. Nah, macam mana kalau kita mendapatkan seumpama ayam dan kambing? Tidak jadi masalah, tangkap saja kambingnya, tangkap saja ayamnya, peliharakan saja, tapi tetap kita hitung berapa biaya keluar selama 3 bulan kita memeliharakan kambing tetangga kita tadi itu. Nanti pada waktu yang punya datang, kita serahkan kambingnya dan kita akan menuntut biaya perongkosan makanannya selama 3 bulan. Olah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak perlu nafkah, tidak perlu biaya, seperti binatang, dan itu terbagi kepada 2. Binatang yang boleh menjaga keselamatannya sendiri, fahuwa la yamtani'u binasih, binatang yang tidak boleh menjaga keselamatan dirinya. Maka dalam keadaan semacam itu kita antara 2 pilihan. Kita tangkap, kita makan, dan kita akan menggantikan harganya untuk yang punya, atau kita biarkan saja. Wattatawu'u bil infaqi alaihi, atau kita biarkan dan kita bertatawu, memberikan sumbangan derma untuk kita memberi makan kepadanya. Atau pilihan yang ketiga, kita jual dan kita simpankan duitnya. Yang kedua, kalau seumpama lembu, kerbau, sesat, macam mana? Jadi pada waktu dengan baginda Nabi ditanya tentang kambing, Nabi kita bersabda, kalau ada dengan seseorang yang menemukan kambing sesat, maka antara 2 atau antara 3, ya ima dia yang mengambilnya, ya ima dengan saudaranya, ya ima nanti akan dimakan oleh serigala. Macam mana kalau dengan onta? Nabi kita langsung marah. Nabi kita bersabda, malaka walaha, untuk apa kamu menangkap onta? Dia boleh menyelamatkan dirinya daripada binatang-binatang buas. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hayawanun yamtani'u binafsi, dan dengan binatang yang boleh menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita temukan di padang pasir, kita tinggalkan. Kalau kita temukan di kota, kita disuruh memilih salah satu daripada 3 perkara. Faslun, salatu khairum minan naum. Selesai salat, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai salat subuh, selesai zikir, selesai doa, balik rumah, di pintu gerbang rumah kita ada bayi. Itu namanya latih. Apa yang harus kita lakukan? Malam tadi itu berdoa munajat kepada Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan aku mendapatkan anak yang saleh ya Allah. Kawin belum? Melamar tak mau, nyari tak mau, hanya berdoa mudah-mudahan dapat anak yang soleh. Allah kabulkan doanya. Begitu bangun salat subuh, begitu dia balik ke rumahnya, selepas wirid doa zikir di masjid, apa tuh? Jam masuk isya. Oke. Jadi sedikit saja, belum lagi diambil anaknya. Jadi setelah berdoa panjang lebar, doa Allah kabulkan.
ternyata pada waktu dia masuk ke rumah, pada waktu dia berwudu ke tandas, pada waktu dia berwudu di bilik tidur, bilik mandi, pada waktu dia di mana saja, ternyata ada anak. Ini selalu berlakunya di masjid-masjid. Jadi seperti di Mekah misalnya, itu selalunya diletakkan di pintu gerbang masjid. Sebelum kita teruskan azan dulu. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, insyaallah malam hari ini kita beramal secara sunnah. Pada satu ketika Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah waktu Isya masuk, Nabi kita tidak datang. Ditunggu sampai ada dengan sebagian sahabat Nabi kita yang tertidur. Tunggu, Nabi kita tidak kunjung datang.
Kira-kira sampai dalam lingkungan pukul 11-11.30 malam baru Nabi kita datang. Dengan sahabat Nabi kita ada yang sudah balik, ada yang menunggu sampai tertidur, dan pada itu azan, qomat, sembahyang dilaksanakan. Selepas sembahyang Isya pada malam hari itu Nabi kita bersabda, kalau seandainya dengan aku tidak akan menyusahkan kalian, niscayalah pada tiap waktu atau juga pada tiap saat kita akan melaksanakan sembahyang Isya pada waktu yang seperti itu. Jadi ulama sepakat mengatakan seafdal ibadah itu adalah melaksanakan sembahyang tepat pada waktunya, kecuali dengan sembahyang Isya itu dikerjakan pada sepertiga malam yang pertama. Malam tadi kita di sana pukul 10.30 baru selesai. Jadi macam ini kalau kita teruskan, malam ini kalau kita teruskan, kalau kita berhenti pukul 10 saja, berarti sembahyang kita pada pukul 10 sesuko. Macam mana? Sembahyang dulu atau nanti tengah malam? Terus sebab kita ada tanya jawab banyak. Oke. Tanggung risiko. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pembicaraan kita berkenaan dengan al-laqit, artinya anak buangan. Apabila dengan seseorang menemukan anak buangan di tepi jalan atau di pinggir jalan, maka mengambilnya, memeliharanya, memeliharanya, mendidiknya, mengambilnya, mendidiknya, memeliharanya, hukumnya fardu kifayah. Wala yuqaru, dan tidak dibiarkan kecuali di tangan orang yang jujur. Apabila kita menemukan duit bersamanya, ternyata setelah kita lihat dengan lembaran kain yang ada di tubuhnya, lembaran kain yang ada di tubuhnya, jadi katakan saja dengan kain selimut yang dibawa, terdapat tidak kurang daripada 3.000 ringgit, anfaqa alaihil hakimu minhu wa illam yujad ma'ahu malun panafaqatuhu fi baitil mal. Satu, kalau seandainya dengan kita menemukan anak buangan di tepi jalan, di dekat tandas, di lebuh raya, di halaman rumah kita punya kewajiban untuk kita mengambilnya. Yang pertama kita ambil, yang walaupun anak orang lain. Yang kedua kita pelihara, dan yang ketiga kita didik. Ketiga perkara yang kita sebutkan tadi itu hukumnya fardu kifayah. Kalau kita merasa tidak sanggup, kita beritahukan kepada pihak yang berwenang, kita laporkan kepada polis. Yang penting jangan sampai terbiarkan sampai mati di situ. Dosa kita semuanya kalau kita biarkan. Setelah kita ambil, setelah kita pelihara, kalau ternyata pada waktu kita mengasuhnya, pada waktu kita mengambilnya, ternyata kita lihat di bawahnya, masya Allah, tabarakallah, ini ada kertas, di situ ternyata ada duit. Hitung 10.000 ringgit. Maka untuk biaya perongkosannya sehari-hari kita akan gunakan duit yang berkenaan. Kalau ternyata tak ada duit, maka dengan kita akan meminta bantuan daripada kerajaan, daripada Baitul Mal, ataupun juga daripada badan zakat, seperti dengan menara zakat yang ada di Alostar, kita minta peruntukan daripada mereka untuk biaya perongkosan anak bayi yang kita temukan. Selesai. Faslun. Wal wadi'atu, dan amanah itu hukumnya al wadi'atu saya sebut dengan titipan. Titipan itu adalah amanah. Apa titipan? Amanah dengan bahasa sini. Kalau kita katakan amanah itu adalah amanah, terulang-ulang maknanya. Jadi kalau bahasa kami sebut al-wadi'atu adalah titipan, sesuatu yang kita amanahkan, sesuatu yang kita bagikan kepada seseorang. Saya mau pergi ke Mekah, tolong simpankan barang kemasanku. Saya mau pergi ke Mekah, tolong simpankan duitku. Saya mau pergi ke urusan ke hospital sana, tolong simpankan motorku. Itu namanya wadi'ah. Qala rahimahullahu ta'ala, sunat kita menerima amanah daripada seseorang kalau kita sanggup untuk menjagakannya dengan baik. Wala yadmanu illa bita'addi, dan kita tidak wajib menggantikannya kecuali kalau ada unsur kesengajaan.